Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il awliya wa syuhada wa salihin wal ummatir rasyidin wa walidina wa walidikum wa akhwatina wa akhwatikum wa akhwati hadhihi al-baldah minal muslimin wal muslimat anna Allah yuridul jannah wa yarfa'u al-asrarihim wa al-barakatuh wa hadihim fid dunya wal dunya wal akhirah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Hidayatul Quran Al-Karim kang beliau alhamdulillah ing dalem menika kula panjenengan saking kepahilan malih dalam rangka sami-sami bersama-sama untuk belajar untuk kolaborasi. Mugi-mugi pertemuan ini dan awal-awal bulan Sya'ban kula panjenengan angsal berkah ngaos angsal berkah bulan Sya'ban
kewajiban sehingga kula panjenengan saged nututi bulan Ramadan angsal barokah Ramadan angsal syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kasih nerangkan tentang bab siwak ini. Bab siwak kamu diterangkan keutamaan bab siwak pada bulan yang lalu itu dijelaskan 2 rakaat sholat itu lebih baik daripada 70 rakaat sholat tanpa siwak. Dari 2 rakaat yang bersiwakan itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Siwakan yang dimaksud itu dipuniko siwakan membersihkan mulut itu yang paling utama. Tetapi keranten ibadah siwak itu termasuk ibadah yang dicontohkan Kanjeng Nabi dan sampai sekarang masih ada, maka dengan menggunakan kayu siwak atau kayu arok itu berkebutuhan biasa dibutuh. Terus sebab ini memang ini yang tetap yang disunahkan. Tapi kalau panjenengan siwakannya biasanya memakai pasta gigi. Dari pasta gigi itu juga termasuk atau gosok gigi termasuk disunahkan Kanjeng Nabi. Jadi lebih langkung saya ini dua-duanya. Kalau biasanya pakai gosok gigi itu bangun tidur setelah makan mau tidur gitu, ataupun setelah memakan sesuatu yang memang dimakruhkan. Nah maka karena boten biasa, misalnya mau sholat sunah terus gosok gigi kadang boten biasa. Nah, kalau memang tidak terbiasa, selain waktu-waktu yang bukan, paling sedinten notok kali tiga lah gosok giginya. Tapi aktivitas ibadah kita mau sholat sunah, sholat wajib, mau ngaji, mau apapun, maka sebaiknya kemana-mana membawa kayu siwak. Pertanyaan ini gitu apa tak boleh? Mau kayu siwak kita ini mau ada sakon ya, enteng. Oh itu kadang tidak masalah. Buat apa yang penting kita ngerti dulu, keutamaan siwak itu seperti apa. Niki wonten kejelasan mari saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk peninggalan-peninggalan yang dilestarikan dari dulu sampai sekarang. Dawuh Kanjeng Nabi qala, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sintatun utawi perkara 6 iku min sunanil mursalina setengah saking pira-pira tindak lambai wong kang diutus. Ada 6 hal yang secara umum itu dilakukan oleh para nabi dan rasul. Jadi kesunahan ini tidak datang dari Kanjeng Nabi saja, Kanjeng Nabi Muhammad maksudipun, tapi memang sudah dilakukan nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui ini secara umum, artinya tidak wajib betul. Memang ini sudah terbiasa, mayoritas para nabi dan rasul itu melakukannya. Pertama, apa? Al-hayatu, yang biasa dilakukan oleh para nabi adalah punya rasa sifat malu. Malu yang dimaksud malu apa? Malu ketika berbuat maksiat, malu ketika tidak beribadah, malu ketika tidak punya kehormatan. Orang kok izin tak kali sambutan, kok izin tak sambutan nopo iki termasuk sunah Kanjeng Nabi. Nah, boten ini masalah mental sambutan. Izin tak boleh semisal maca Quran ning mik krono sunah Kanjeng Nabi iki, Bos. Jadi yang dimaksud malu itu adalah sesuatu yang ketika tidak dilakukan itu tidak dapat pahala. Atau sebut nopo. Jadi semisal kok maksiat tadi enggak gue malu. Wong kok tinggal ibadah kewajiban tadi enggak gue izin. Kenapa kita dituntut ketika kita hidup ini adalah punya kewajiban, punya larangan yang harus kita lakukan. Semestinya kalau ada kewajiban kok ditinggalkan, kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada larangan
kita malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud malu yang merupakan sunnahnya Kanjeng Nabi. Ora kok sejane kok sambutan isi menerima tamu isi. Boten-boten. Yang dimaksud malunya itu tidak karena memang malu terhadap kewajiban ataupun larangan yang ditinggal ataupun yang dilarang. Pun al-haya, jadi punya rasa malu. Yang kedua wal hilmu. Hilmu ini pun menerima qanaah. Artinya apa? Ketika seseorang ini punya kejiwaan, punya jiwa dalam hatinya itu menerima terhadap apa yang sudah ditakdirkan, apa yang menjadi takdirnya, apa yang sudah menjadi garis kehidupannya itu diterima oleh dirinya sendiri. Nah, maka itu juga termasuk dari sifat yang diwariskan oleh para nabi-nabi terdahulu. Bila pulau panjenengan menjadi umatnya Kanjeng Nabi, ini kadang yang itu macam-macam, wong kayak usaha, punya jabatan, tapi buat plok jatuh 180 derajat. Akhirnya gak nerima. Akhirnya gak menerima. Aku wong tuaku sugih, duwe sawah akeh, mestine aku yo melok sugih pisan. Mari ngono warisan entek nek rebutan, gak terima. Nah, karena tidak menerima seperti inilah menjadi penyakit dari hati manusia. Mila kula panjenengan Masya Allah asal syukuran, maksudipun syukur apapun yang sudah dilakukan oleh orang tua kita dan apapun yang sedang kita kerjakan sama niko disyukuri. Karena apa? Menerima dengan apa yang kita terima, yang kita lakukan saat ini adalah termasuk dari kesunahan-kesunahan yang sudah dilakukan. Orang tuanya Nabi itu macam-macam. Ada orang tuanya yang kaya, kemudian anaknya jatuh miskin. Ada yang orang tuanya itu Nabi itu anaknya banyak, tapi ketika punya anak maksudnya, tapi kemudian anaknya tidak punya anak juga ada. Macam-macam. Jadi contoh-contoh di umat sekarang itu sudah ada. Jadi bukan hanya terputus pada umatnya Kanjeng Nabi saja. Nabi-nabi terdahulu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sudah ada banyak contoh. Maka di sini mayoritas Nabi sudah mencontohkan, pertama punya rasa malu, yang kedua menerima. Yang ketiga, selain punya rasa malu kemudian menerima, yang ketiga adalah wal hijamatu lan cantuk. Cantuk itu adalah termasuk tibbun nabawi, cara mengobati yang secara tradisional yang dilakukan mulai zaman sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Atau cantuk dari apa? Atau sih ada yang sudah pernah? Kalau inginannya bentuk mudik ke Cirebon, biasalah sebelum Cirebon itu biasanya tukang pijet plus nyantuk dicantuk. Jadi cantuk itu sekarang di zamannya sudah modern, jadi pakai alat untuk kayak kalau dulu pas kalau mau kasih mondok niku cantuk niku modelnya masih tradisional, gelas kemudian ditaruh di dada beriki terus diberi kertas tipis ya, itu masih tradisional. Nah, kalau sekarang kan sudah canggih, pakai alat gedok seperti itu. Kalau sudah muntuk, kalau sudah ditarik, kemudian dicetek dan keluar darah kotor, bekam, atau cantuk itu bekam. Jadi kalau cara mengeluarkan penyakit itu memang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad dengan beberapa cara. Yang pertama hijamah, bekam atau cantuk dengan cara tradisional seperti tadi. Ada lagi fasduk. Kalau fasduk itu uratnya itu ada yang dicos pakai damel sedotan pakai suntikan, nanti dikeluarkan darah kotor. Ada
ada yang fasdu seperti itu. Yang memiliki wonten ten Mosari, wonten ten mriku kula biasa ingin atus fasdu ten napa Jombang mriku, Perak mriku. Niku fasdu namanya sama. Lah, termasuk juga cara sehat adalah dengan donor darah. Lah, masing-masing itu donor darah, fasdu, bekam atau cara itu adalah berbeda cara kerja. Jadi yang dikeluarkan darahnya berbeda. Kalau donor darah kan darah segar memang darah yang normal. Tapi kalau fasdu, hijama, cantuk itu darah kotor yang dikeluarkan. Nah, itu juga termasuk cara Nabi untuk ikhtiar sehat. Ya kalau sekarang memang caranya lebih praktis dengan mutawabah, nopo ya. Nah, itu cara praktis saja kalau sekarang. Kita bukan berbicara itu apakah genetik maupun kimia. Kan sekarang dengan obat-obatan seperti itu yang mau nggak mau kita juga butuh betul. Jadi kadang kan ada yang provokasinya itu kalau obatnya mengandung kimia. Ini sekarang obat apa yang tidak mengandung kimia? Semuanya yang masih mengandung kimia. Yang herbal pun kadang ya sudah mampu kimia. Intinya Kanjeng Nabi Muhammad itu ada usaha untuk mengobati secara tradisional yang resikonya itu rendah. Jadi kayak hijama, herbal, fasdu itu adalah cara-cara untuk mengobati kita karena pasti dalam tubuh kita itu ada penyakit. Makanya bisa hijama dalam hadis yang lain cara pengobatan bisa dengan meminum madu. Ya, madu apa saja, termasuk ya madu rasa yang mau madu itu pengobatan agar sehat. Wah, hijama itu. Terus yang keempat adalah wasiwaku. Nah, ini mahalusai. Siwak juga termasuk kesunahan yang dilakukan oleh Kanjeng. Ini nyambung kali pertanyaan ini gini. Bagaimana cara bersiwak saat bulan Ramadan atau puasa? Kita sedang berpuasa di siang hari. Bersiwak hukumnya nanti sama dengan pasta gigi. Ketika kita Ramadan diperbolehkan untuk bersiwakan sampai nanti sebelum waktu zuhur. Waktu siwakannya sama, cara siwakannya sama. Sama kalau memang mau bersiwak, cara pegangnya seperti ini, digosokkan 3 kali kanan kiri, melintang, kemudian lidahnya digosokkan. Itu cara siwakannya sama. Baik itu puasa ataupun tidak. Cuman dibatasi waktu kalau berpuasa. Mengapa? Karena kalau pagi sampai siang masih kemungkinan perubahan pada mulut itu ada, sehingga masih ada kesunahan untuk bersiwakan atau pakai pasta gigi. Jadi panjenengan ngapunten, kalau pagi hari itu masih boleh untuk memakai pasta gigi, tidak membatalkan puasa. Kecuali mantuk siwakan atau mantuk pasta gigi terus berkumur terus kumur ditelan. Nah, itu kalau itu batal. Karena kalau pasta gigi, gosok gigi, kalau gosok gigi di pagi hari atau siang hari, itu hanya di sekitar mulut dan itu tidak membatalkan puasa. Betul apa? Adalah ketika siang pagi hari sampai waktunya itu sebelum zuhur. Baru kalau menjelang zuhur, misal jam zuhur jam 12 atau tempat di setengah 12 menjelang zuhur maksudnya sebelum bergesernya matahari. Nah, baru kalau menjelang zuhur setengah 12 itu tidak diperbolehkan, tapi hukumnya masih makruh, tidak sampai haram. Masih makruh, tapi kategorinya tidak boleh lah. Sampai kapan? Sampai menjelang maghrib. Tapi kalau ada yang bersiwakan karena dibutuhkan, ada yang pakai pasta gigi karena dibutuhkan, mungkin turunnya kebablasan, turunnya jam 8 bengi, tangine jam 9 esok, atau tangine jam jam 2 pagi, jam 2 siang, lewat waktu zuhur, sehingga harus kebablasan. Nah, ya harus betul-betul bangun tidur tetap gosok gigi tidak batal puasanya, tapi makruh.
Ngerti? Jadi waktunya saja. Kalau caranya sama. Waktunya kalau puasa sebelum zuhur itu hukumnya makruh sampai nanti maghrib. Kalau sudah menjelang maghrib itu bebas. Bon. Pertanyaan kedua, apakah batal sholat kita saat menelan air liur sendiri manakala penuh dalam rongga kubur? Sesuatu yang asalnya di dalam kemudian kita telan. Ini kan pertanyaannya, sholat itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan sholat kecuali kalau misal kamu panjenengan setelah makan kemudian sholat dan tidak berkumur sehingga menyebabkan ada 1-2 yang selilitan terus ketelan. Nah, maka itu membatalkan puasa, membatalkan sholat karena sengaja untuk menelan makanan karena sedikit atau banyak. Kalau sengaja, kalau dalam sholat, jadi menelan makanan ini bukan air liur, bukan menelan makanan sedikit atau banyak. Kalau sengaja batal sholat. Sedikit atau banyak kalau sengaja. Tapi kalau tidak sengaja sedikit tidak. Jadi ketika sholat terus gak sengaja moro-moro kok ono perkara sing di dalam, ono sing selilitan niku gak sengaja sedikit. Tapi gak sengaja, maka kalau sedikit tidak apa-apa. Tapi kalau tidak sengaja banyak, tak sendok misalnya, batal banyak. Oke. Jadi pertanyaannya, kalau menelan air liur itu tidak membatalkan sholat karena air liur kan air yang ada di dalam. Betul nomor kalau nelan itu masalah, tidak membatalkan sholat. Betul ya? Atau ada pertanyaan lain yang berkaitan dengan ini? Mau betul nomor sambung. Betul ternyata dilanjut ya, betul siwak. Kemudian wataat turu yang kelima, memakai minyak wangi, wangen-wangenan. Jadi memang hukumnya berhias itu sunnah. Hukumnya memanjakan diri agar lebih disukai orang lain itu sunnah. Caranya dengan berhias, memakai minyak wangi itu sunnah. Terutama menjelang sholat, menjelang ibadah. Terus bagi ibu yang nopo, itu tetap ada kesunahan. Cuma jangan sampai kebablasan. Waya yang ngarepe bojone tak boleh prengus. Gak enak boleh. Tapi supaya ilmu wis trik sampai atas sampai bawah sampai style semuanya. Nek ngarepe bojone coba camping kadang iku gimana saya karena ibu-ibu itu berhiasnya itu sebenarnya hanya untuk suami. Hanya untuk suami. Cuman kan ada suami ini kalau ada acara rapi, mungkin sepatasnya saja. Jangan dibalik-balik karena tujuan utamanya itu nyenengno suami, bukan nyenengno suaminya orang, bukan nyenengno suami dewe. Itu sih paling utama dalam kesunahan. Nah, kalau bapak-bapak, ini dengan siapa saja karena bapak ini ya bebas kan, dengan orang lain, dengan siapapun, terutama minyak wanginya yang dipakai adalah menjelang sholat atau menjelang beribadah, itu sunnah. Orang tua yang menghadap wali kota, wakil rapi, style, wayang sholat, ambil bolong-bolong, sarungnya tekuk-tekuk, kuatik kan gitu. Jadi siksa ini pun tetap ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, posisi rapi, apik saya. Tapi ini di kenyataan yang dibalik, dengan berubah sendiri. Ya syukur-syukur gitu. Menghadap siapapun posisinya sama. Apalagi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala sholat. Itu itu yang kelima. Yang keenam, dari ibu-ibu ini. Wakat rotul aswaji ento bojo. Jadi bu, ini dawuh Kanjeng Nabi ngakehno bojo termasuk iku sunahe Kanjeng. Memperbanyak istri. Itu termasuk sunnah Kanjeng. Nah, tapi bapak pun sementin, enak lah. Jadi ya Bapak Ibu, kita punya panutan sendiri. Arti Kanjeng Nabi, umatku, Nabi orang sekakeh. Boten ngoten maksud. Kanjeng Nabi
istri lebih dari satu setelah istri tercintanya meninggal dunia. Pertanyaannya, Pak, ini nggak jadi dengan ini. Istri tercintanya meninggal dunia, mari motor rapi mana. Kau pikir, tapi di samping itu juga Kanjeng Nabi ketika beristri lebih dari satu setelah menikah, setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah, itu menikah itu bukan karena hawa nafsunya, tapi karena perintah Gusti Allah dalam rangka tujuan dakwah. Bon, niku yang perlu dipegang. Pertama. Yang kedua, bukan berarti seluruh nabi niku juga istrinya banyak boten. Nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi juga ada yang tidak beristri. Jadi ngapunten nggih, misal ada yang sampai tua tidak punya pasangan hidup. Ada contohnya kalau Kanjeng Nabi Isa tidak beristri, Kanjeng Nabi Yahya tidak beristri, meninggal dalam keadaan tidak beristri. Ngerti nggih? Jadi semua ada contohnya. Terus misal, wah ada hadis lagi yang menceritakan Nabi atau menikah dengan orang-orang yang kemungkinan turunnya banyak. Iya, itu sunnah Kanjeng Nabi. Tapi juga ada Nabi yang tidak punya anak. Ya, Nabi Isa enggak beristri, otomatis juga akan punya anak. Nabi Yahya enggak punya anak, enggak punya istri, karena enggak punya istri, otomatis enggak punya anak. Jadi Nabi Yahya itu ceritanya kan meninggal dibunuh karena melawan raja Bani Israel pada waktu itu. Yang pada waktu itu rajanya itu mau menikahi anaknya sendiri. Saya mengatakan anak tirinya, tapi tetap haram, nggak boleh dalam pandangan agama itu. Walaupun anak tiri, karena ibunya sudah pernah menikah, maka tidak boleh menikahi anaknya. Nah, karena untuk mengegolkan nafsunya, akhirnya rajanya itu menyuruh prajuritnya untuk menangkap Nabi Yahya, ditangkap lalu dibunuh sedang sholat. Padahal Nabi Yahya itu adalah anaknya Nabi Zakaria yang ketika diberikan anak, posisi Nabi Zakaria itu sudah tua sama kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan diberi keturunan Nabi Ismail sudah tua. Ya Allah, saya sudah tua, saya pengen punya keturunan. Jadi ngapunten, ini adalah sebagai penyemangat bagi siapa saja yang sudah menikah kemudian belum punya keturunan. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim itu diberi keturunan sudah tua, sudah hampir putus asa. Tapi karena terus minta usaha diberikan keturunan. Nabi Zakaria punya putra namanya Nabi Yahya. Nabi Ibrahim punya keturunan di antaranya punya putra namanya Nabi Ismail. Loh, terus apakah semua nabi juga anaknya yang soleh-soleh? Ada Nabi Nuh yang kemudian punya putra yang kufur. Jadi begitulah cerita kehidupan. Jadi ketika dalam keluarga itu ada nabi-nabi yang tidak punya, ada nabi-nabi yang tidak punya istri, ada nabi-nabi yang tidak punya anak tapi juga kufur. Walaupun ada yang mengatakan putranya Nabi Nuh itu dalam ketika diselamatkan nggak mau diselamatkan karena itu bukan anak aslinya, dari anaknya istrinya, berarti maksudnya anak walon, benar anak ini. Ada yang mengatakan seperti itu. Pun terlepas dari itu semua, bahwa kalau misal bekne enten tiang sing setengah bojo ya pancen umatnya Kanjeng Nabi. Tapi saya misal alasannya saya istri saya banyak karena sunnah adalah ikut Kanjeng Nabi. Ikut dalam apa dulu? Ikut hawa nafsunya terhadap diri sendirinya, apa memang karena murni mengikuti Kanjeng Nabi? Mengaji Nabi niku ketika memperbanyak istri niku karena perintah Gusti Allah. Semoga segala kuat siji ya. Nggih apa nggih? Nggih. Siji ae kantek mana-mana. Bon, aku simpul jadi ini hadis ini tetap dimunculkan, diterangkan.
Seandainya ada pengusaha, Pak Yai, siapapun, kalau istrinya lebih dari satu, maka sudah sunnahnya Rasul pun dipaido. Kadang itu enten ngapunten gitu. Salah satu perusahaan rumah makan kan ada yang istrinya 4. Untuk lo sebutkan nama rumah. Ini tadi itu enten, kalau juga ada jamaah. Gus Kulon itu boten puluh makan rumah makan itu. Rumah makannya itu misalnya awalnya W. Istrinya lebih dari 1. Loh, apa banyak alasannya? Bojone 4. Loh, kan sunnah Kanjeng Nabi. Lo apa terus kan di Kanjeng Nabi itu bolehkan, sudah pulau bojonan kan bolehkan. Terus gak itu pulau ngosok ngeten berarti prinsipnya berbeda. Artinya kok alasan ngapunten iki dalam tanda kutip kalau ibarat tadi netizen itu mungkin bahasa netizen itu biasanya ibu salah ibu mencemooh gitu. Alasannya istri 4 mencemooh kemudian tidak makan di rumah makannya dikurang tepat. Artinya apa? Itu ya sudah emang takdirnya kalau ada yang beristri lebih dari 1. Tapi kalau semisal nggak mau makan rumah makan itu alasan karena makanannya nggak enak atau harganya mahal, masih wajar. Tapi kalau semisal alasan istrinya lebih dari 1, itu kurang tepat. Karena mau nggak mau kita akui Islam itu melegalkan istri lebih dari 1. Tapi perkara yang akeh sing kawani kok tepat tak beres ya. Ya Bu aman Ibu nggih. Jadi ibu-ibu nanti kalau bojone kok pengen rabi maneh, pengen turun nang omah tak gak. Nah, wis kok mau. Oke, ada pertanyaan? Jangan minta ijazah, gimana caranya istri lebih dari 1? Jangan minta ijazah ke saya, terus sering lakoni. Ya, jangan pengen ijazah, pengen lebih dari 1, monggo dan pengusaha atau Pak Yai sudah benar-benar istrinya lebih dari 1. Kalau saya masih tetap setia 1. Alhamdulillah. Pengen dipecat jadi mantu Pak Yai. Bon, ini kesunahan-kesunahan. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu utawi telu iku wajibatun kang wajib ala kulli muslimin ing atase wong saben-saben wong kang Islam. Ada 3 hal yang mestinya dilakukan oleh orang Islam. Ini bahasane hadis wajibatun, tetapi disarahi oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu termasuk salah satu ulama yang kaya tentang penulisannya. Jadi Imam Nawawi itu kitab BKA. Umurnya itu meninggal tidak sampai 40 dan karyanya lebih dari 40, meninggal dalam keadaan masih jomblo. Ulama ngomong kayak penting tadi jomblo terus, tapi karyanya ada. Jadi yo nek jomblo pengangguran. Jadi memang disibukkan karena nggak menikah itu sibuk terhadap ilmu, karyanya patah. Termasuk Imam Nawawi ini. Jika menjelaskan hadisnya berbunyi wajibat, artinya kan wajib, tetapi maksudnya adalah yang paling utama adalah sepenuhnya sangat-sangat dianjurkan. Bukan wajib dalam arti itu harus dilakukan sehingga kalau meninggalkan dosa. Dan ada 3 hal yang sangat utama untuk dilakukan. Nomor yang pertama al-huslu yaumal jumu'ah. Mandi ketika menjelang sholat Jumat. Loh lah itu lah kanggo wong lanang toh. Ya, disunahkan bagi laki-laki ketika mau Jumatan mandi terlebih dahulu dengan niat sunnah mandi Jumat. Saya niat mandi Jumat. Buyur rata sampai rata semua airnya selesai. Jadi ngoten atosipun kayak mandi wajib yang lainnya, mandi sunnah yang lainnya, terus meratakan air di seluruh tubuh,
terus pulau terangkan ketika kita mandinya karena mandi sunnah atau mandi wajib, maka air yang mengalir dalam diri kita jangan sampai menjadi air yang tidak bisa mensucikan. Meskipun kalau panjenengan mau mandi sunnah atau mandi wajib, dibedakan antara mandi biasa dengan mandi sunnah atau mandi wajib. Biasanya kan kadang ngapunten banyak orang-orang awam itu kalau mau mandi dicampur dengan mandi biasa. Mandi biasa lah panjenengan kan mungkin pakai air, kemudian setelah itu pakai sabun, pakai sampo, selesai. Gitu. Nah, kalau ada mandi sunnah seperti ini mau Jumatan atau mandi wajib setelah kumpul suami istri, maka air yang mengalir di dalam tubuhnya itu disyaratkan harus suci dan mensucikan. Syarat air suci dan mensucikan tidak tercampur dengan sabun ataupun sampo. Ini sering global literasi. Jadi panjenengan kalau mau mandi sunnah membedakan antara mandi biasanya dengan mandi sunnahnya. Bisa mendahulukan mandi wajib atau sunnahnya dulu, kemudian mandi biasa, atau mandi biasa dulu, kemudian setelah selesai mandi biasanya lalu mengalirkan air untuk mandi sunnah atau mandi wajib. Saya dipahami tadi gitu? Ya nanti karena itu tadi air yang kita terima dialirkan itu airnya itu tidak tersambung dengan apapun sehingga kategorinya suci dan mensuci. Itu pertama. Jadi sunnah sebelum Jumatan mandi terlebih dahulu. Juga nanti kalau panjenengan yang di tempat kerja ya mandi di kamar mandi tempat kerja, kalau di perjalanan semua di tempat umum silakan. Nah ibu-ibu ngimbosan karena tidak melakukan sholat Jumat tidak ada kesunahan, kecuali kalau ibu-ibu pengen sholat Jumat. Apa boleh ibu-ibu sholat Jumat? Boleh. Kalau ibu-ibu melaksanakan sholat Jumat berarti tidak melaksanakan sholat boleh kok betul apa-apa. Bu di sini kan kalau Jumatan ada di Rasogi, bisa ada ruangan yang kosong di sana dibuat ibu-ibu, silakan nggak apa-apa. Cuma karena kita sebagian ada tidak terbiasa, makanya di Jumatan silakan mentok. Tapi seandainya ibu-ibu itu melaksanakan sholat Jumat tetap sah, walaupun keberadaannya ibu-ibu tidak bisa menggenapi jumlah minimal 40 orang penduduk asli. Karena syarat Jumatan kan harus 40 penduduk asli. Saja pun gitu. Semisal ini masjid terdekat pun Al-Aqsa. Masjid yang dibuat Jumatan. Tak jadi nomor ini sakit dibuat Jumatan. Asalkan penduduk yang asli sebelah sini. Ini sudah beda usul antara memiliki sama Masjid Al-Aqsa. Beda RT, beda RW, apalagi beda RW. Kalau Nanos pernah dirembukan Jumatan, apa ada yang melarang Jumatan? Apa ada yang ngomong Jumatan? Terserah panjenengan. Jadi kalau biasanya beda dusun atau beda RW, atau kalau di Masjid Al-Aqsa penuh, bisa dibuat Jumatan. Yang penting penduduk asli sininya itu lebih dari 40 penduduk asli ya, buatan pendatang, buatan pedagang gitu. Kalau ada lebih dari 40. Tapi kalau ibu-ibu itu tidak dihitung. Kalau ibu itu bukan termasuk yang diwajibkan untuk bisa menggenapi sholat Jumat. Tapi kalau ibu Jumatan tetap sah, boleh sah dan tidak melaksanakan sholat Jumat. Betul gitu? Nah, ibu-ibu apakah ada kesunahan-kesunahan yang dilakukan ketika waktu Jumatan? Ya ada. Tetap kayak kesunahan-kesunahan yang lainnya kan kayak bersih-bersih, seperti memotong kuku di hari Jumat sunnah, merapikan rambut di hari Jumat sunnah, atau mungkin berdoa di waktu-waktu mustajabah. Waktu Jumat itu kan secara keseluruhan itu adalah waktu mustajabah. Mulai pertama kali waktu Jumat datang berarti waktu maghrib. Makanya kan biasanya Kamis malam Jumat tahlilan, istighosa, tiba. Karena di waktu itu di awal waktu Jumat itu termasuk waktu yang mustajabah. Makanya tiap-tiap minggu kita sih ngambil kegiatan-kegiatan itu. Nah, itu waktu Jumat. Malam Jumat juga termasuk
malam Jumat adalah malam yang tidak tertolak doanya. Kan ada 5 malam yang tidak tertolak doanya. Di antaranya adalah malam Jumat. Yang kemudian Jumatnya disebut dengan Sayyidul Ayyam. Sayyid itu tuan, ayam itu hari. Rajanya hari itu hari Jumat. Mung sayangnya awak dhewe libure dino. Padahal rajane dino iku dinten Jumat. Makanya sebagian pondok niku sekolah pondok liburnya di hari Jumat karena menghormati Jumat. Tapi pun boten ono. Akhirnya boten usah diperpanjang. Kadang ngeten iki pondok kok libur minggu, boten masalah. Kan menyesuaikan saja sebenarnya. Karena banyak dari wali santri, wali murid yang playnya niku di hari Minggu, di hari Ahad. Sebenarnya yang tepat itu hari Ahad. Karena penyebutan Minggu itu bukan penyebutan dari Muslim. Tapi ya karena syukur latah Minggu ya akhirnya ya sudah biasa. Bon, malam Jumat termasuk malam yang mustajabah. Pagi Jumatnya juga termasuk yang mustajabah. Dengan kalau hari Jumat memperbanyak amalan-amalan, di antaranya selain membaca Yasin kalau setelah maghrib malam Jumat juga disunnahkan yang paling penting ini membaca surat Al-Kahfi. Kapan waktu membaca surat Al-Kahfi? Kalau baca Yasin kan sebenarnya itu sunnahnya malam dan pagi. Kalau nggak malam hari, pagi hari. Kalau Al-Kahfi itu ada waktunya. Diawali maghrib. Jadi kalau bisa setelah maghrib boleh sudah ada kesunahan membaca Al-Kahfi. Sampai kapan berakhirnya? Sebelum khotib naik ke mimbar. Jadi diusahakan sebelum Jumatan sudah clear baca surat Al-Kahfi. Nek mocone nyicil. Tapi kalau moconya bacanya itu secara jangkep paling 10 menit, lama-lamanya 15 menit selesai baca Al-Kahfi. Jadi dianjurkannya itu kesunahannya dibaca sebelum khotib naik ke mimbar. Jadi bapak-bapak niku mestine sambil menunggu khotbah khotib naik membaca surat Al-Kahfi. Tapi kebanyakan yang menunggu kalau ngantuk-ngantuk ya. Kok pas wayah khotib enggak, nanti angel-angel dia. Pengalaman bukan itu. Bon, oke kesunahan-kesunahannya. Ibu-ibu juga sebenarnya bisa memanfaatkan waktu yang sedikit yang paling mustajab. Jadi di antara Jumat dari maghrib, malam, subuh, menjelang Jumatan ada waktu yang sangat sedikit dan banyak dilalaikan orang. Atau perlu jelaskan. Kapan waktu itu? Kapan Bu? Pak? Atau perlu bolak-balik terang di antara duduk di antara dua khotbahnya ini. Jadi waktu niku sedikit tapi sangat mustajab. Makanya kan Jumat kalau ini ngamalno Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah diwaca ping 35 sekil cepat macone. Pada stomo nanti kalau dibaca rezekinya lancar. Ya rezekinya lancar kalau ada kerjaan. Ya. Kalau uangnya ditransfer, kalau rekeningnya selalu ada saldonya, mesti lancar ya. Tapi itu salah satu usaha. Ibu baca apa? Tapi ibu kelewat. Ya masih kelewat nih, tetap panjenengan usaha untuk ikhtiar bisa saldonya cukup nih usaha. Ya. No, terus niku salah satu waktu itu di antara dua khotib ketika khotib duduk di antara dua khotbah. Khotibnya niku membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, panjenengan membaca doa yang paling utama membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma rabbina ya la takhlaqani wa ana abduka wa ana makmumnya niku nggih maos kalimat sholawat dan baca doa-doa yang lain. Terus yang jadi khotib niku mboten kesoso langsung naik ke khotbah kedua, yang jadi Bilal kalau bisa agak panjang baca sholawat. Biar kesempatan doanya itu banyak. Kadang mau situ mudik, kadang ya kan ke masjid mudik, terlalu cepat baca sholawat
hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tetap. Nah, itu khotibnya iki, rekor-rekor sodokol. Doanya diperbanyak. Lah ibu-ibu punya kesempatan ketika rumahnya dekat dengan masjid dan mendengarkan Bilal membaca sholawat. Karena apa? Di waktu itu banyak yang lalai. Dari Gusti Allah kan di mana di situ banyak yang lupa, maka Allah akan kabulkan segala harapannya. Di antaranya malam hari. Ini panjenengan biasanya kiambek ketika khotib sedang duduk itu kan lagi enak-enak itu. Kira apa tadi? Enak-enak itu. Ibu-ibu yang di rumah juga gitu. Kira-kira jam 12 siang itu lagi panas-panasnya, enak-enak itu, enak-enak nonton TV. Ya. Nah, makanya jam-jam seperti itu gunakan untuk berdoa. Pun supados kula panjenengan angsal barokah dinten Jumat. Itu yang utama untuk dilakukan. Yang kedua, wasiwak. Jadi dawuh kanjeng Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwaki. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka akan saya wajibkan untuk bersiwak. Rono kanjeng Nabi nonton umat ono sing Mojokerto nggawa siwakane waduh. Akhirnya mau tutup sunnah tok gak sampai wajib. Monggo kula panjenengan ayo berubah kira-kira membiasakan diri gosok gigi, membiasakan diri untuk bersiwak. Dan yang ketiga, wa masuk thayyib masuk tibi, dan selalu untuk memakai minyak wangi. Minyak wangi itu simpel sebenarnya. Sakit minyak wangi itu tulis semprot apapun yang di situ untuk berwangi-wangi. Jadi jangan ragu itu ada nopo alkoholnya nopo. Alkohol yang najis itu adalah alkohol yang memang dibuat untuk minum-minum keras. Tapi kalau alkohol untuk campurannya minyak, alkohol untuk nopo yang buat kesehatan itu biasanya nih, ada alkohol 100%, itu tidak najis. Ya kalau najis dari dulu fatwanya ya nggak boleh. Kesehatan kalau bisa mau membersihkan luka dengan alkohol, apa najis dari dulu. Makanya kadang saya pengen cari minyak wangi yang nggak ada alkoholnya. Ini rugi pedagang yang mencoba minyak bukan alkohol. Semua campuran minyak itu pasti dengan alkohol. Tapi alkoholnya memang tidak dibuat untuk minum sehingga tidak dihukumi najis. Yang penting kalau ditengah, mau ditengah ya Allah alam bis. Ada pertanyaan? Apa? Monggo. Betul. Oke. Tahu tahu betul. Takkan lah. Mau tanya? Oke, monggo. Kaitannya dengan yang doa tadi Ustaz. Kalau kita itu tidak sholat Jumat, misalkan untuk mengantisipasi kehilangan kesempatan itu, kita dimulai dari sebelumnya, awalnya terus berdoa dan membaca tadi Sayyidul Istighfar, apakah itu lebih baik? Lebih baik daripada kehilangan kesempatan. Karena ibu-ibu kalau tidak sholat Jumat berarti boleh untuk berzikir, membaca Quran, apapun boleh. Yang nggak boleh bapak-bapak. Karena apa? Bapak-bapak ketika hadir di Jumatan, maka kewajibannya ketika khotib sedang khutbah mendengarkan khutbahnya khotib. Mengatakan ansitu wasma'u, dengarkan, diam dan dengarkan. Jadi mendengarkan dengan seksama itu wajib. Makanya bagi bapak-bapak kalau telat sholatnya, datangnya ke masjid, khotibnya sudah naik, niki sing nganggung saya kalau dia di luar betul usah sholat tahiyatul masjid karena tidak ada kesunatan tahiyatul masjid, dan betul usah sholat sunat qobliyah walaupun ada kesunatan qobliyah tapi karena datangnya telat. Ini sudah datang duduk di belakang dengarkan khotib khutbah. Tapi kalau misal di dalam ada yang kosong, boleh melaksanakan sholat sunat.
tahiyatul masjid atau qobliyah dengan catatan. Ada catatannya. Catatannya sholatnya itu seringan mungkin, yang wajib-wajib saja yang dilakukan. Jadi kalau ada bapak-bapak datangnya telat, khotibnya sudah naik, maka yang baik itu langsung duduk, gak apa-apa. Panjenengan duduk, gantinya membaca tahiyatul masjid subhanallah alhamdulillah baca 4 kali, sudah dapat kesunahan tahiyatul masjid. Dengarkan khotibnya sudah. Atau kalau misal gak enak sama kamu gak sholat, boleh sholat, tetapi sholatnya seringan mungkin, artinya wajib-wajib saja. Karena apa? Ada yang mengatakan kalau khotibnya sudah naik, kok sholat dan sholatnya lama, tidak sah sholat. Karena apa? Perintah Kanjeng Nabi, ansitu wasma'u, diam, dengarkan dengan seksama. Maka tidak boleh ada kegiatan, apalagi kegiatannya bukan ibadah. Ada ngobrol di luar, itu dosa tumpuk-tumpuk. Sudah nggak mendengarkan khotbah, kemudian melakukan perkara yang dimakruhkan lebih haram. Wah, mata nggih? Cukup? Boleh pertanyaan itu? Oh, satu lagi monggo. Ini kan ibu-ibu juga namanya barangkali Ustaz Firso masjid mana yang ada sholat Jumat untuk ibu? Barangkali Firso Biasanya kamu biasanya di masjid-masjid Muhammadiyah itu ada jamaah perempuan. Biasanya. Atau mungkin di sini dia ada jamaah sendiri. Ibu-ibu, monggo. Kalau ibu-ibunya kompak ya. Kalau ibu-ibunya kompak, waktu ada Jumatan datang ke sini, yang ada ibu-ibu sendiri gak usah pakai mic, gitu. Gak usah pakai mic kami. Kalau pakai mic madzhab baru nih. Sebenarnya ibu-ibu itu nggak sunah ada, tidak sunah ada ibu-ibu. Artinya boleh ibu semua, imamnya ibu-ibu juga. Ya barangkali salah satunya ini ada yang menjadi imam, Ibu Tono barangkali dia. Nah nanti jadi imam. Nanti di waktu itu sekaligus zikir dan memperbaiki waktu yang sebaik-baik. Mau nggak betul apa? Kenapa nih? Loh, bukan Jumatan, sholat zuhur, tapi waktunya dibarengkan ngepasi Jumatan. Kalau memang pengen memanfaatkan waktu di waktu Jumat, daripada terbit-terbit kesana kemari, mending masjid ini dibuat jamaah ibu-ibu di waktu Jumat, sholatnya sholat zuhur, bukan Jumatan, sholat zuhur. Kecuali kalau memang masjid ini dibikin Jumatan, maka kalau semisal ada kesempatan ikut sholat Jumatan. Tinggal Pak Ketua Takmir berani nggak kalau bikin sholat Jumatan sendiri di sini? Mata tawon ya. Oke, bon, kalau kita nih mata tawon bu, semoga manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.